Seorang streamer wanita yang sangat cantik ini, tiba-tiba mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya sambil melakukan streaming dan ditonton oleh banyak pengikutnya. Setelah itu, hantu wanita tersebut menggentayangi beberapa teman lamanya, hingga berniat membunuh mereka semua. Entah apa yang terjadi kepada streamer wanita ini, sehingga ia mencoba membunuh teman-temannya yang lain. Hingga pada suatu momen, di mana salah satu temannya mencoba mencari tahu apa yang terjadi, dan alasan kenapa wanita itu mengakhiri hidupnya. Namun sialnya, sosok hantu tersebut malah ikut menewaskan dirinya juga. ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะคะ Film ini diawali di mana menampilkan seorang gadis bernama Moonkau yang sedang melakukan live streaming. Di sini Moonkau sedang mempromosikan sebuah center, namun salah satu penontonnya yang bernama Monica malah memberikannya komentar negatif. Diceritakan kalau Monica adalah seorang temannya, yang tak lain seorang streamer, tetapi ia telah tewas karena bunuh diri. Maka dari itu, Moonkau mencoba memblokirnya, namun anehnya akun Monica tidak dapat ia blokir, dan tiba-tiba lampu kamarnya mati. Melihat hal itu, ia pun menjadi panik dan ketakutan, hingga pada suatu momen, tiba-tiba. Kemudian adegan berpindah, di mana menampilkan sepasang suami istri, yaitu Jack dan istrinya yang bernama Melissa. Diceritakan juga, kalau Melissa sedang menjalankan sebuah bisnis dengan suaminya, berupa krim kecantikan. Ketika ia sedang streaming sambil memasak, tiba-tiba ada notifikasi di ponselnya dari Monica yang men-tag dirinya pada sebuah video. Entah bagaimana, Monica yang telah lama tewas, namun masih dapat menggunakan akun streamingnya, lalu men-tag beberapa temannya yang lain termasuk Melissa, di dalam video tersebut. Di mana video itu berisi Monica yang sedang bunuh diri sambil melakukan live streaming, dan ditonton banyak pengikutnya. Dan hal itu membuat Melissa semakin bingung dengan apa yang terjadi dengan akun sosial Monica, apakah sudah diretas oleh orang lain. Karena itu, pada malam harinya, Melissa menceritakan kepada suaminya melalui telepon, namun tiba-tiba ia mendengar sebuah ketukan pintu, namun anehnya ia tidak menemukan siapapun di luar. Dan hal itu membuatnya menjadi takut, dan kembali ke dalam kamar. Namun tanpa ia sadari, terlihat sesosok hantu yang menyeramkan, sedang berdiri tepat di belakangnya. Ketika ia berusaha menelpon orang lain, barulah ia melihat sosok tersebut melalui pantulan cermin kamarnya. Kemudian keesokan harinya, barulah Melissa mulai menceritakan dan menunjukkan kepada Jack sebuah video dari Monica, yang entah bagaimana Monica bisa men-tag dirinya dan beberapa teman lainnya. Karena Jack tidak mengenal siapa Monica, lalu Melissa menceritakan, di mana sebelum bunuh diri, Monica adalah seorang streamer yang bekerja sama dengannya, untuk mempromosikan sebuah produk krim kecantikan milik mereka. Melissa juga berpikir, mungkin Monica mengakhiri hidupnya, karena ia mulai tidak disukai oleh para pengikutnya. Jack yang masih terlihat tidak begitu peduli, mengatakan kalau lebih baik bagi Melissa untuk memblokirnya saja. Kemudian di tempat lain, menampilkan seorang gadis cantik yang bernama Som, yang tidak lain adalah asistennya Melissa. Di mana ternyata Som adalah salah satu orang yang di-tag oleh Monica dalam video sebelumnya. Pada suatu momen, ketika Som baru saja selesai mandi, ada sebuah pesan suara masuk di ponselnya, yang ternyata pesan suara itu berasal dari Monica. Dan ketika ia mencoba memutar pesan suara tersebut, seketika ia menjadi ketakutan. Dan tak lama kemudian, Monica muncul, dan langsung menewaskan Som di tempat itu. Kemudian keesokan harinya, Melissa yang semakin penasaran tentang kematian Monica, mencoba menemui temannya yang bernama Ai, dan meminta bantuannya. Melissa meminta kepada Ai agar membawanya masuk ke apartemen lama Monica untuk mencari sebuah petunjuk tentang kematian Monica. Namun Ai hanya memberikan kunci apartemen tersebut kepada Melissa, dan tidak ingin menemaninya masuk ke dalam. Karena itu Melissa mengajak Jack menemaninya masuk ke dalam apartemen tersebut. Di dalam mereka menemukan sebuah ponsel dan komputer milik Monica, namun sialnya mereka tidak mengetahui passwordnya, sehingga mereka membawanya dulu untuk diretas. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sesampainya di rumah, Jack yang melihat Melissa ketakutan beberapa hari ini, lalu menasehatinya untuk tidak menggunakan sosial medianya dan menenangkan dirinya terlebih dahulu. Pada suatu momen, Melissa mendapatkan kabar kalau temannya yang bernama Ai telah tewas, dan terlihat dalam sebuah video, di mana Ai seperti sedang diganggu oleh sosok makhluk halus tak kasat mata, hingga membuatnya tewas. Ketika pada malam harinya, sosok hantu mulai mengganggu dan mencoba membunuhnya. Beruntungnya kali ini Melissa masih dapat selamat, walaupun salah satu tangan dan kakinya mengalami patah tulang. Di sisi lain, Jack yang melihat Melissa semakin memprihatinkan, membuatnya berniat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Monica. Pertama-tama Jack mencoba menemui seorang manajer bernama Dawe, yang dulunya menaungi Monica. Namun anehnya, ketika Jack bertanya tentang penyebab kematian Monica,
Dawei malah terlihat gugup dan malah terdiam begitu saja. Dawei juga mengatakan kalau ia tak tahu apapun tentang itu, dan menyarankan kepadanya untuk bertanya ke mantan pacar Monica. Mendengar hal itu, Jack langsung pergi untuk menemui mantan pacar Monica yang bernama Sun. Namun ketika Dawei sedang sendirian dan menelpon temannya, tiba-tiba hantu Monica muncul dan tidak lama menewaskannya di tempat itu. Tidak hanya Dawei, di sana hantu Monica juga membunuh dua orang model yang tak lain adalah teman lamanya bernama Lot Chong dan Bansai, di mana mereka bertiga ternyata adalah orang-orang yang di-tag oleh Monica dalam video bunuh dirinya. Kemudian di tempat lain, Jack menemui Sun untuk menanyai penyebab kematian Monica. Namun anehnya Sun malah tidak ingin memberitahunya, dan meminta Jack bertanya kepada istrinya yaitu Melissa, yang pasti tahu apa penyebab kematian Monica. Ketika pada malam harinya, Sun dan pacar barunya yang bernama Koi mengadakan sebuah pesta bersenang-senang. Namun pada suatu momen, ketika Sun dan Koi hendak ingin mantap-mantap berdua, tiba-tiba Koi berubah menjadi sosok hantu Monica. Sun yang melihat itu menjadi sangat ketakutan, kemudian ia berlari keluar kamar. Namun anehnya, teman-temannya malah melihat Sun seperti sedang berhalusinasi. Hingga akhirnya, ia malah tewas mengenaskan dengan sebilah pisau yang dipegangnya. Kemudian di tempat lain Jack yang baru saja sampai, lalu menanyakan kepada Melissa apa yang sebenarnya terjadi kepada Monica hingga ia mengakhiri hidupnya. Namun Melissa malah terdiam begitu saja, hingga tidak berapa lama seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata yang datang adalah temannya Sun bernama Ben, yang mana Ben hendak memberitahukan tentang kematian Sun yang baru saja terjadi, dan ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Monica, karena semua orang yang di-tag Monica telah tewas. Dan kini, hanya tersisa Melissa sendiri, dan mungkin saja Monica juga akan segera membunuhnya. Hingga akhirnya Melissa menceritakan yang sebenarnya terjadi kepada Monica, di mana pada saat awal-awal merintis usaha krim kecantikannya, ia meminta Dawei untuk mencarikannya seorang konten kreator untuk mereview krim kecantikannya, di mana saat itu Dawei memilih Monica yang memiliki pengikut paling banyak. Ketika Monica mulai mereview krim wajah milik Melissa, ternyata baru beberapa hari saja menggunakan krim itu, wajah Monica tiba-tiba malah mengalami kerusakan bahkan semakin parah. Untuk menutupi kerusakan wajahnya, Monica mencoba mendempul wajahnya, dan tetap merekomendasikan krim itu kepada pengikutnya. Namun salah satu pengikutnya menyadari hal itu dan mengatakan kalau Monica sedang berbohong. Di sisi lain, Monica yang semakin panik karena wajahnya, mencoba menghubungi asisten Melissa, untuk meminta pertanggungjawaban atas wajahnya yang rusak kepada mereka. Namun sayangnya, Melissa malah menolak bertanggung jawab, dengan berdalih kalau tidak adanya bukti kerusakan itu berasal dari produk mereka. Mendengar hal itu, Monica menjadi semakin terpuruk, karena wajah cantiknya kini telah rusak dan semakin parah. Dan tidak hanya itu, Dawei malah memutuskan kontrak dengan Monica, karena kini Monica sudah tidak tampil cantik lagi. Hingga akhirnya, Monica yang sudah sangat depresi, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sambil melakukan streaming. Ketika Melissa menceritakan semua itu, tiba-tiba ia terjatuh dan tersungkur di atas meja, di mana ternyata Monica menginjak badannya. Namun pada saat itu Jack dan Ben tidak dapat melihat sosok Monica itu sendiri. Jack yang mencoba membangunkan Melissa, namun sia-sia karena Monica lebih kuat daripadanya. Singkat cerita keesokan harinya, Jack yang ditemani Melissa, hendak menuju ke apartemen Monica dengan tujuan mengembalikan ponsel miliknya. Namun Melissa memilih menunggu di bawah, dan membiarkan Jack yang sendirian masuk ke dalam. Ternyata di dalam Jack mendapati komputer milik Monica yang tiba-tiba menyala, dan menampilkan akun sosial medianya. Ketika Jack memeriksanya, ia menemukan bukti apa yang sebenarnya terjadi kepada Monica, yang mana ternyata Melissa tidak membayar sepeser pun kepada Monica, karena ia hendak memperbaiki wajahnya. Dan begitu juga Dawei yang memutuskan kontrak sepihak. Apalagi sebelumnya Monica sempat melakukan streaming sambil menjelek-jelekan krim wajah milik Melissa. Melissa yang takut reputasi produknya semakin hancur, lalu menyusun rencana untuk mengakhiri karir Monica terlebih dahulu. Di mana Melissa meminta Sun untuk merekam kegiatan mantap-mantap mereka, lalu menyebarkannya ke publik. Dan hal itu membuat karirnya hancur karena pengikutnya kini berbalik membencinya. Karena semua itulah, Monica menjadi sangat depresi hingga akhirnya memilih untuk bunuh diri. Di tempat lain, Melissa yang sedang sendirian menunggu Jack, tiba-tiba hantu Monica datang dan membawanya ke atas gedung. Ketika Monica hendak mendorong Melissa ke bawah, beruntungnya Jack datang dan menolongnya. Di sana juga, Jack mengungkapkan kekecewaannya kepada Melissa, karena ia telah mengetahui yang sebenarnya terjadi kepada Monica. Hingga tiba-tiba sosok hantu Monica muncul kembali, namun kali ini, ia malah menewaskan Jack dengan mendorongnya jatuh ke bawah gedung tersebut. Kemudian film ini diakhiri, di mana 6 bulan kemudian, saat Melissa sedang ditemani seorang perawat. Ketika perawat itu pergi meninggalkan Melissa, dan pada saat itulah hantu Monica muncul di belakangnya dan mengatakan, "Oke guys, demikianlah alur cerita film yang berjudul Net I Die, di mana Monica berhasil membalaskan dendamnya dengan membunuh mereka satu persatu dengan sangat kejam. Akhir kata,
Saya Joe dan beserta seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sayonara.